Bukan hanya lunas, Indonesia bisa tambah pembelian KF-21 Boramae sebanyak ini dengan modal 271 triliun rupiah. Indonesia sampai saat ini masih belum melunasi pembayaran jet tempur generasi 4,5 asal Korea Selatan, KF-21 Boramae. Akan tetapi, pelunasan KF-21 Boramae bukan hal yang mustahil untuk dilakukan sekalipun tunggakan Indonesia masih menggunung. Tidak hanya itu, Indonesia bahkan bisa menambah jumlah pembelian KF-21 Boramae apabila negara bisa mengembalikan kerugian 271 triliun rupiah atas kasus korupsi timah yang belakangan ini sedang menjadi headline di media mainstream. Dilansir zonajakarta.com dari laman Korea Times pada 17 Februari 2024, total biaya proyek KF-21 Boramae secara keseluruhan diketahui mencapai angka 8,8 triliun won atau setara dengan 104 triliun rupiah. Indonesia sendiri hanya perlu membayar sebesar 20% dari total nilai proyek yakni senilai 20,8 triliun rupiah saja. Dengan nominal tersebut, negara ini diperkirakan bakal memperoleh sebanyak 20 unit pesawat untuk menunjang operasional TNI AU jika harga per unitnya dibanderol senilai 1,03 triliun rupiah. Namun sayangnya, negara ini baru melunasi sebesar 3,3 triliun rupiah lantaran kesulitan keuangan yang dialami pemerintah. Sehingga, tunggakan tersisa yang masih harus segera dibayar adalah 11,7 triliun rupiah. Padahal di sisi lain, Korea Aerospace Industries, KAI, selaku pabrikan sudah memberi isyarat bahwa pihaknya akan memulai tahapan produksi massal tepat tahun ini. Belum selesai masalah pembayaran, Indonesia masih dirundung problem terkait proyek KF-21 Boramae. Administrasi Program Akuisisi Pertahanan, DAPA, dibuat meradang atas beredarnya kabar mengenai pencurian data penting pesawat masa depan Angkatan Udara Republik Korea, ROKAV, itu. Pasalnya, hal tersebut berpotensi membuat keunggulan pesawat rancangan negaranya dicuri oleh negara lain terutama lawan geopolitiknya seperti Korea Utara, Cina, Rusia, dan Iran. Tak hanya lawan geopolitik, Korea Selatan juga tidak ingin jika data penting KF-21 Boramae diambil oleh Amerika Serikat sekalipun itu negara sekutunya. Terkait hal tersebut, terduga pelaku pencurian data mengarah pada 2 orang insinyur asal Indonesia yang diketahui bekerja untuk KAI. Menurut dugaan yang beredar sebagaimana dilansir dari laman Defense Security Asia pada 17 Maret 2024, pencurian data penting pesawat dilakukan menggunakan USB drive. Data yang disebut-sebut dicuri menggunakan USB drive mencakup blueprint dan desain 3D sebagai dasar untuk merancang jet tempur generasi 4,5 ini. DAPA juga masih akan terus melakukan investigasi termasuk dengan uji forensik untuk mengetahui pelaku beserta kronologi kejadian yang sesungguhnya. Bagi siapapun yang terbukti bersalah, akan ada hukuman pidana sesuai dengan regulasi yang berlaku di Korea Selatan. Sampai dengan saat ini, kedua orang yang diduga mencuri data penting tersebut sedang ditahan untuk tidak keluar dari wilayah negeri Ginseng. Sebagai pihak tertuduh, Indonesia tak ingin masalah ini terus dibiarkan berlarut-larut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Kemenlu, RI lalu Muhammad Iqbal juga sudah melakukan pembicaraan dengan Kemenlu Korea Selatan agar permasalahan kebocoran data penting ini bisa terselesaikan.